Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Yusli Ardian, NIM 122180011. Saya Irna Hurutunisa, NIM 122180027. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Rantai Pasok dengan judul Rantai Pasok Produk Susu Kotak, Studi Kasus pada PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk di Padalarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama, gambaran umum perusahaan. PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk merupakan perusahaan multinasional yang menjalani bisnis dalam bidang consumer goods dengan contoh produk seperti susu, minuman, dan makanan dalam kemasan antiseptik yang bertahan lama. Kantor pusat dan pabrik perseroan ini berdiri di atas tanah milik perseroan seluas lebih dari 20 hektar yang terletak di Jalan Raya Cimareme nomor 131 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kemudian perkembangannya dimulai pada tahun 1958, yaitu PT Ultra Jaya didirikan yang semula merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana. Kemudian pada tahun 1971, PT Ultra Jaya berubah nama menjadi PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company. Lalu pada tahun 1975, PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk ini memulai produksi secara komersil minuman susu, sari buah, dan teh. Lalu pada tahun 1995, PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk memulai produksi susu kental manis dan susu bubuk. Lalu deskripsi produk. Deskripsi produk yang kami bahas ini yaitu Ultra Milk Full Cream, yang mana merupakan susu kotak cair yang diproduksi oleh PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk. Kemudian produk susu kotak Ultra Milk ini memiliki keunggulan, yaitu diantaranya 1. Ultra Milk Full Cream sangat cocok untuk diminum sehari-hari. Selain itu, biasa dijadikan bahan baku untuk memasak serta membuat kue. Produk ini juga direkomendasikan untuk diminum anak-anak di atas 1 tahun. Kemudian Ultra Milk Full Cream mengandung berbagai kebaikan, diantaranya protein, vitamin, dan mineral. Tersedia dalam bentuk susu segar maupun yang sudah dikemas dan memiliki unsur umur penyimpanan lebih lama. Kemudian susu Ultra Milk Full Cream ini memiliki manfaat, diantaranya 1. Memenuhi kebutuhan nutrisi, 2. membantu proses pertumbuhan tulang dan gigi anak, kemudian 3. menjaga kesehatan tulang hingga mendukung kerja sistem saraf, kemudian 4. sebagai sumber energi. Susu kotak Ultra Milk Full Cream ini tersedia dalam 3 ukuran, yaitu 1000 ml, 250 ml, dan 200 ml. Deskripsi aliran proses produksi dari hulu ke hilir. Aliran proses produksi susu kotak Ultra Milk Full Cream ini dimulai dari pemeliharaan sapi-sapi di Ultra Farm, di mana susu sapi-sapi di Ultra Farm ini selalu dipelihara dan dirawat dengan baik. Pemerahan susu pun dilakukan secara otomatis. Kemudian susu disimpan ke dalam tangki pendingin agar bakteri tidak berkembang biak. Selanjutnya, susu dikirimkan ke pabrik Ultra Jaya di Padalarang untuk diuji kualitasnya pada hari yang sama. Semua proses analisa pada sampel dilakukan dengan teliti, tentunya dengan menggunakan peralatan modern dan teknologi canggih. Jika susu sudah memenuhi standar kualitas, susu pun dialirkan ke dalam tangki separator untuk memisahkan susu dari lemak susu yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk produk lainnya seperti mentega, kue, es krim, dan lainnya. Setelah itu, susu akan masuk ke dalam mesin homogenizer di mana susu dialirkan melalui lubang-lubang kecil dengan kecepatan tinggi agar percampurannya merata. Lalu, susu dimasukkan ke dalam tangki UHT atau Ultra High Temperature. Dalam proses ini, susu akan dipanaskan pada suhu 140 derajat Celcius untuk membunuh kuman dan bakteri yang merugikan. Waktu yang dibutuhkan dalam proses UHT hanya 4 detik agar vitamin dan gizi yang secara alami terkandung dalam susu tetap terjaga. Selanjutnya pada proses packing, susu dikemas dalam kemasan aseptik 6 lapis agar kualitas dan nutrisi alami Ultramilk terjaga selama 10 bulan tanpa pengawet.
Kombinasi yang sangat baik antara proses UHT dan proses pengemasan yang aseptik ini menjamin Ultramilk full cream bertahan lama tanpa ada kerusakan dari luar sebelum dikonsumsi. Kemudian produk ini juga sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain. Yang pertama ada Koperasi Peternakan Bandung Selatan atau KPBS Pangalengan. Yang kedua ada Koperasi Peternakan Sapi Perah KPSP Boyolali. Kemudian ketiga Koperasi Peternakan Sapi Bandung Utara atau KPSBU Lembang. Keempat ada supplier susu luar negeri. Kelima ada supplier kemasan dan bahan pendukung. Keenam PT Ultra Jaya Milk Industri. Ketujuh PT Tesori Mulia. Kedelapan distributor atau DWS, MWS, dan SM. Kemudian kesembilan ada retailer atau SWS. Lalu gambaran skema yang dibentuk dalam supply chain. Skema yang dibentuk ini dimulai dari yang nomor 1, 2, 3, dan 4 tim ini ada Koperasi Peternakan Bandung KPBS Pangalengan. Kedua ada Koperasi Peternakan Sapi Perah KPSP Boyolali. Ketiga ada Koperasi Peternakan Sapi Bandung Utara atau KPSBU Lembang. Kemudian keempat supplier susu luar negeri, di mana selain mensuplai susu dari peternak dalam negeri, PT Ultra Jaya Milk Industri ini juga mensuplai susu dari luar negeri, yang mana pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tingkat komersil susu sapi per kapita, yaitu menjadi 11 liter per kapita atau setara dengan 2,75 miliar liter per tahun. Kemudian total kebutuhan bahan baku susu segar dari susu kotak Ultramilk ini adalah sebesar 1.900 ton per hari, tetapi hanya 25%-nya atau sekitar 475 ton yang mampu dipasok oleh supplier dalam negeri. Sisanya sekitar 1.425 ton bahan baku susu kotak Ultramilk masih harus diimpor dari beberapa negara, diantaranya Belanda, Australia, dan Selandia Baru. Kemudian kelima ada supplier kemasan dan bahan pendukung. Pada PT Ultra Jaya Milk ini bekerjasama dengan beberapa supplier untuk memenuhi kebutuhan kemasan produknya, yang dimana terdiri dari supplier kemasan Tetra Pak. Selain itu, PT ini juga membutuhkan supplier lain untuk memasok bahan-bahan pendukung dalam proses produksi susu seperti gula, garam, flavor, emulsifier, dan stabilizer. Kemudian dari pemasok susu segar ini kemudian akan dilanjut ke 6, yaitu di PT Ultra Jaya Milk Industri. Pada pabrik PT Ultra Jaya Milk ini akan memproduksi susu kotak, yang dimana susu segar tersebut telah lolos pengendalian dan pengujian mutu. Susu segar akan dipompa langsung dari truk susu ke tempat penampungan susu, dari mana susu segar tersebut kemudian dipompa ke pabrik untuk difilter, disterilisasi, dan dipasteurisasi untuk menerima pengolahan UHT sebelum kemudian dipompa secara langsung ke tangki-tangki aseptik sebelum pengisian, di mana bekerja juga menggunakan paket susu aseptik, di mana mesin paket aseptik membentuk, mengisi, dan menyegel kotak-kotak karton dalam satu operasi berkesinambungan dalam lingkungan yang steril guna memastikan minimalnya risiko kontaminasi. Segera setelah kotak-kotak karton tersebut diisi dan disegel, kotak-kotak karton tersebut secara otomatis dipindahkan dengan menggunakan sabuk konveyor untuk dikemas dan disimpan di gudang. Kemudian dari PT Ultra Jaya Milk Industri ini akan diteruskan ke proses ketujuh, yaitu PT Tesori Mulia, di mana PT Tesori Mulia bertugas untuk mendistribusikan produk susu kotak Ultramilk hingga ke seluruh wilayah Indonesia, di mana kantor pusatnya ada di Jakarta.
PT Tesori Mulia memiliki 7 wilayah sales operation yang terbagi lagi ke dalam beberapa wilayah operasi seperti di Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Jayapura. Kemudian dari proses ketujuh PT Tesori Mulia ini akan diteruskan ke proses ke-8 yaitu distributor. PT Tesori Mulia mendistribusikan produk susu kotak Ultramilk ke konsumen melalui distributor wholesaler atau DWS dan modern wholesaler atau MWS yang terdapat di tiap kota besar di Indonesia. PT Tesori Mulia ini juga mengirimkan produknya secara langsung ke supermarket berskala besar seperti Hypermart, Carrefour, Giant, dan lain sebagainya. Dari DWS dan MWS ini lalu mendistribusikan produk ke distributor yang lebih kecil, yaitu kepada retailer nomor 9 ini. Retailer dan sub-wholesaler SWS dari PT FF ini bertugas untuk menjual produk susu kotak Ultramilk langsung ke konsumen akhir, di mana PT ini memiliki mitra usaha kecil dan menengah, pedagang grosir tradisional sebanyak 750 mitra yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia seperti Medan, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian dari pedagang grosir tradisional ini kemudian akan menyediakan produk-produk susu ke pelosok-pelosok wilayah Sumatera dan Jawa. Kemudian materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah gambaran aliran listrik atau barang di PT Ultra Jaya Milk Industry. Adapun barang yang mengalir pada PT Ultra Jaya Milk Industry, yaitu yang pertama adalah bahan baku berupa susu segar, kemudian kemasan, kemudian bahan pendukung, dan juga susu segar yang berasal dari luar negeri. Kemudian yang utama adalah produk susu kotak dari PT Ultra Jaya Milk Industry. Ini adalah gambaran aliran fisik atau barang di PT Ultra Jaya Milk Industry. Yaitu yang pertama, nomor 1 ini menggambarkan supplier susu segar mengirimkan susu segarnya kepada PT Ultra Jaya Milk Industry. Kemudian supplier kemasan mengirim kemasan kepada PT Ultra Jaya Milk Industry. Kemudian supplier bahan pendukung mengirimkan bahan-bahan pendukung kepada PT Ultra Jaya. Itu merupakan supplier domestik. Adapun supplier luar negeri yaitu supplier susu segar mengirimkan susu segar kepada PT Ultra Jaya Milk Industry. Dari PT Ultra Jaya Milk Industry, bahan-bahan tersebut akan diolah menjadi susu kotak. Kemudian susu kotak tersebut setelah jadi akan dikirimkan kepada distributor yaitu PT Tesori Mulia Pusat. Oleh PT Tesori Mulia, susu kotak tersebut akan dikirimkan kepada PT Tesori Mulia Cabang, kemudian cabang kepada area sesuai dengan permintaan. Kemudian PT Tesori Mulia Cabang akan mengirimkan produk susu kotak kepada DWS dan MWS dan juga supermarket. Begitu juga pada PT Tesori Mulia Area. Pada DWS atau distributor wholesaler akan mengirimkan produk susu kotaknya kepada retailer dan juga SWS. MWS atau modern wholesaler mengirimkan produk susu kotak kepada retailer juga SWS. Retailer, sub-wholesaler, dan supermarket akan memasarkan produk susu kotaknya kepada konsumen. Demikian yaitu gambaran aliran fisik atau barang di PT Ultra Jaya. Nah, ini adalah penjelasan dari aliran fisik atau barang tadi. Itu yang pertama, susu segar dikirim oleh supplier domestik, yaitu ada KPBS Pangalengan, KPSP Boyolali, dan KPSBU Lembang.
Kemudian yang kedua, nomor 2 itu menjelaskan supplier kemasan mengirim kemasan ke PT Ultra Jaya. Yang ketiga, supplier bahan baku pendukung mengirimkannya kepada PT Ultra Jaya. Yang keempat, supplier dari luar negeri. 5 ke 6 itu PT Ultra Jaya mengirimkan produk susu kotak ke PT Tesori Mulia. 7 itu PT Tesori Mulia Pusat mengirimkan produk susu kotak ke Tesori Mulia Cabang sesuai permintaan. 8, 9, 11, 13 itu Tesori Mulia Cabang mengirimkan produk susu kotak ke PT Tesori Mulia Area. Begitu seterusnya sampai produk susu kotak kepada konsumen. Selanjutnya adalah gambaran akhiran pembayaran atau uang di PT Ultra Jaya. Berikut ini adalah gambaran mengenai aliran pembayaran atau uang di PT Ultra Jaya. Yang pertama yaitu nomor 1, 2, dan 3, konsumen membayar secara tunai atas produk yang dibelinya dari retailer, SWS, dan supermarket berupa susu kotak. Kemudian DWS, MWS menerima pembayaran secara tunai atau penundaan dari retailer dan juga SWS. Ya. PT Tesori Mulia Cabang menerima uang secara tunai atau berupa penundaan dari DWS, MWS, dan SWS sesuai dengan areanya. Kemudian PT Tesori Mulia menerima uang dari PT Tesori Mulia Cabang. Oleh PT Tesori Mulia Cabang, uang tersebut akan diberikan kepada PT Ultra Jaya. Kemudian PT Ultra Jaya memberikan uang atau membayar bahan baku yang dibelinya, yaitu berupa susu segar, kemasan, dan juga bahan pendukung kepada supplier susu segar, supplier kemasan, dan juga supplier bahan pendukung. Dan tak lupa pula yaitu supplier segar yang berasal dari luar negeri. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai aliran pembayaran uang atau aliran pembayaran atau uang di PT Ultra Jaya. Jadi yang pertama, kedua, ketiga yaitu konsumen melakukan pembayaran secara tunai atas produk susu kotaknya yang dibeli. Kemudian 8 juga sama. Kemudian 4 itu 4, 6, 5 DWS menerima pembayaran secara tunai atau pembayaran tertunda dari SWS retailer yang menjadi cakupan area. Ya, nomor 9, 10, 11 PT Tesori Mulia Cabang menerima hasil pembayaran produk dari distributor di masing-masing area penjualan. Kemudian 12, PT Tesori Mulia Pusat menerima hasil pembayaran produk dari seluruh PT Tesori Mulia Cabang. Kemudian 13, 14 PT Ultra Jaya menerima hasil penjualan dari PT Tesori Mulia Pusat. 15, 16, 17, 18 merupakan PT Ultra Jaya Milk Industri membayar bahan baku yang dibelinya dari supplier. Selanjutnya adalah gambaran aliran informasi yang ada di PT Ultra Jaya. Berikut ini merupakan gambaran mengenai aliran informasi yang ada di PT Ultra Jaya. Aliran informasi yang terdapat di dalam entitas rantai pasok penghasil susu kotak Ultramilk meliputi aliran informasi mengenai permintaan terhadap produk susu kotak, aliran informasi permintaan bahan baku dari PT Ultra Jaya kepada para pihak supplier, dan aliran informasi mengenai keterlambatan distributor dalam pembayaran, serta aliran informasi penagihan terhadap distributor yang belum melakukan pembayaran terhadap produk susu kotak. Yaitu yang pertama, nomor 1, 2, dan 3, yaitu retailer, SWS, dan SM
mendapatkan informasi permintaan produk dari konsumen berdasarkan data permintaan sebelumnya. Kemudian nomor 4 dan 5 yaitu retailer dan SWS mengirimkan data permintaan berdasarkan penjualan sebelumnya dari konsumen ke DWS. Kemudian 6 dan 7 menjelaskan retailer dan SWS mengirimkan data permintaan berdasarkan penjualan sebelumnya dari konsumen ke MWS. Nomor 8 menjelaskan MWS mendapatkan informasi permintaan produk susu kotak dari konsumen berdasarkan data penjualan sebelumnya. Nomor 9, 10, nomor 9, 11, dan 13 BWS, MWS, dan SF mengirimkan permintaan produk susu kotak ke PT Tesori Mulia Cabang dalam bentuk CMO yang dikirimkan pada pertengahan bulan yang berisi permintaan produk pada 1 bulan dan 2 bulan berikutnya, disesuaikan dengan target PT Tesori Mulia. 10, 12, dan 14, nomor 10, 12, dan 14, BWS, MWS, dan SM mengirimkan permintaan produk susu ke PT Tesori Mulia Area 1 bulan atau 2 bulan berikutnya disesuaikan dengan target PT Tesori Mulia. Nomor 15, PT Tesori Mulia Area mengirimkan gabungan CMO dari distributor ke PT Tesori Mulia Cabang. Dan nomor 16 menjelaskan PT Tesori Mulia Cabang mengirimkan gabungan CMO dari distributor ke PT Tesori Mulia Pusat. Nomor 17 dan 18 menjelaskan bahwa PT Tesori Mulia Pusat mengirimkan CMO dari seluruh distributor di Indonesia dan disesuaikan dengan target dari PT Ultra Jaya. Nomor 20, PT Ultra Jaya mengirimkan informasi permintaan kepada supplier kemasan yang terdiri dari kemasan Tetra Pak. Kemudian nomor 21, PT Ultra Jaya mengirimkan informasi mengenai permintaan kepada supplier bahan baku pendukung, yaitu berupa gula, garam, perasa, stabilizer, dan emulsifier. Nomor 22, PT Ultra Jaya mengirimkan informasi permintaan kepada supplier susu segar dari luar negeri yang berada di Belanda, Australia, dan Selandia Baru. Nomor 23 menjelaskan PT Tesori Mulia Cabang memberikan informasi keterlambatan pembayaran pihak distributor. 24, 25, dan 26 PT Tesori Mulia Area memberikan informasi penagihan keterlambatan pembayaran ke DWS, MWS, dan SM. Nomor 27 dan 28 DWS memberikan informasi penagihan keterlambatan pembayaran ke retailer dan SWS. Dan 29, 30 MWS memberikan informasi penagihan keterlambatan pembayaran ke retailer dan SWS. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai aliran informasi yang ada di PT Ultra Jaya Milk Industry dari nomor 1 sampai dengan 30 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Adapun kesimpulan yaitu PT Ultra Jaya memiliki jaringan sistem rantai pasok yang telah terintegrasi untuk menghasilkan produk susu yang berkualitas. Kemudian, jaringan sistem rantai pasok yang dimiliki terdiri dari entitas-entitas yang dimulai dari supplier, distributor, dan retailer yang mengantarkan produk sampai ke tangan konsumen akhir. Supplier utama yang bertugas sebagai pemasok susu segar berasal dari dalam negeri, yaitu domestik maupun luar negeri. Kemudian PT Ultra Jaya memiliki distributor utama untuk mendistribusikan produknya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.